Gimana orangnya, baik nggak? Baik banget. Apa aja yang udah pernah dibantu, Mbak? Kalau di sini biasanya setiap Ramadan suka ada sembako gitu untuk sini ya. Oh, sosial luar biasa. Seorang pemuda yang sangat inspiratif masyarakat, pemuda dan masyarakat di lingkungan Kelurahan Duku ini. Usia Apa aja yang sudah dilakukan Bang Adit selama ini? banyak kegiatan sosial, datang pembagian sembako untuk para fakir miskin, pembagian masker pada saat kita sedang pandemi, dan juga bantuan-bantuan keagamaan yang telah beliau lakukan kepada masyarakat di lingkungan RW 02 ini. Kursi DPRD DKI Jakarta menjadi incaran utama bagi politisi di ibu kota. Tidak terkecuali bagi Al Hadid. Pria 21 tahun warga Kampung Duku ini berniat maju menjadi caleg melalui partai berlambang beringin. Pria yang sempat kuliah di Jerman ini pun mulai memperkenalkan dirinya ke warga di daerah pemilihan DKI 5, yakni Kecamatan Kramat Jati, Jatinegara, dan Duren Sawit. Bagi Al Hadid, tujuan menjadi anggota dewan adalah pengabdian pada masyarakat. Ia mengaku prihatin akan kurangnya empati yang dimiliki oleh para pejabat yang kerap hidup dalam keadaan bermewah-mewah, tetapi tak bisa banyak membantu masyarakat miskin melalui kebijakan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al Hadid, usia saya 31 tahun. Saya lahir di Jakarta 31 Oktober 1990. Masa kecil saya dihabiskan di daerah Pondok Gede sampai tahun 99. Umur saya 9 tahun, saya pindah ke Riau, ke Duri, ngikut dinas orang tua saya. Kebetulan orang tua saya bekerja di salah satu perusahaan oil and gas. Dinas di Riau, saya pindah ke sana sampai tahun 2001. 2001 saya pindah lagi ke Jakarta, balik di Jakarta, dan sampai sekarang saya pindah di Kampung Dukuh, Kramat Jati. Itu tempat saya menghabiskan sebagian besar waktu saya. Jadi hampir 20 tahun saya di Kampung Dukuh. Mungkin saya sebenarnya udah concern masalah politik itu dari zaman kuliah, Mas. Dari zaman kuliah, walaupun saya sebenarnya nggak masuk BEM ya. Saya nggak masuk BEM, saya bukan aktivis yang demo sana sini gitu. Karena saya zaman kuliah itu memang orang hobi main ya, kita hobi main gitu. Cuma saya ada concern di masalah politik gitu. Saya miris gitu ngelihat warga-warga masyarakat yang masih miskin, sekolah masih susah, belum bisa dapat pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, tapi pejabat-pejabatnya di atas kok hidupnya enak banget sih gitu. Kenapa pejabat-pejabat itu bisa mengorbankan sedikit lah kehidupan enak mereka untuk membuat hidup warga di bawah ini juga ikut sedikit terbantu, terangkat gitu. Itu jadi concern saya gitu. Saya miris juga gitu. Itulah alasan saya pengen masuk ke dunia politik suatu saat nanti ya. Suatu saat nanti saya pengen masuk ke politik. Walaupun plannya sebenarnya nggak sekarang gitu. Masih nanti. Karena saya sekarang masih pengen fokus di bisnis dulu gitu. Saya ngumpulin modal dulu lah. Karena berpolitik itu butuh modal yang tidak sedikit, Mas, kalau di Indonesia memang. Jadi saya fokus, bekerja, berbisnis, mengumpulkan modal, sampai pada akhirnya tahun 2020 ada kesempatannya. Saya dipertemukan dengan ketua DPD partai juga di Jakarta Timur. Kita ngobrol-ngobrol, nyambung, dan saya diajak untuk ikut masuk ke dalam partainya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih pengurus aktif di partai tersebut, di DPD Jakarta Timur. Dan sampai sekarang saya aktif berkegiatan sih di bidang sosial gitu. Sekarang saya berkegiatannya aktifnya di yayasan dulu, Mas. Kita aktif di yayasan sosial, yayasan yang saya dirikan namanya Al Hadid Center. Yayasan Al Hadid Center. Itu dari tahun 2020 kita sudah bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Walaupun sekarang cakupannya hanya di Kecamatan Kramat Jati dan sebagian Jakarta Timur. Cuma kedepannya akan kita kembangkan lagi ke wilayah-wilayah lain. Nah, beberapa kegiatan yang kita lakukan diantaranya
kemarin pas ada COVID lagi tinggi-tingginya tuh kita mengadakan penyemprotan desinfektan dan pembagian masker dan sanitizer ke warga. Itu kita membagikan sekitar 5.000 pasang masker dan sanitizer di wilayah Kecamatan Kramat Jati. Itu aja masih kurang 5.000. Gitu. Jadi benar-benar itulah yang sangat dibutuhkan warga. Gitu. Jadi yayasan kami ini kebetulan memang skemanya bottom up. Jadi masalah apa yang ada di bottom, masalah apa yang ada di bawah, kita bawa ke atas untuk diselesaikan. Bukan top bottom atau program yang ada di atas disosialisasikan ke bawah, tapi bottom up. Karena dengan itu saya rasa program-program yayasan bisa lebih terarah ya, bisa lebih terarah dan lebih mudah diterima warga gitu. Dan alhamdulillah respon warga positif sih. Setelah saya di yayasan, mereka juga lebih menerima. Dan insya Allah dari mau caleg itu kan kita dari dikenal dulu ya. Dari dikenal dulu, terus disukai, habis itu baru dipilih. Sekarang saya masih dalam posisi di mana saya dikenal dulu. Sambil pelan-pelan saya pendekatan ke warga, kita melakukan pembinaan ke warga, untuk saya kemudian disukai. Setelah itu 2023-2024 kerja kita insya Allah nggak berat untuk kampanyenya gitu, karena kita sudah dikenal dan disukai warga. Dan insya Allah warga ketika kita tahu saya mau nyalek, udah Pak Dit saya dukung, saya pilih, udah Pak Dit nggak usah kampanye di sini, udah kenal, udah warga sinilah gitu. Banyak juga saya sempat terenyuh juga sih, banyak Pak RT RW tuh yang benar-benar yang ngangkat saya sebagai warganya mereka. Walaupun Pak Dit bukan warga saya, tapi Pak Dit sudah saya anggap warga RW sini. Mau ada apa-apa kegiatan, Pak Dit datang. Kasih sambutan, kasih apa. Gitu. Nah, saya melakukannya seperti itu. Pembinaan warga. Jadi dari sekarang kita melakukan pembinaan warga. Bukan tip politik transaksional. Politik transaksional yang hanya di ujung saja, kasih uang, kasih sembako, selesai. Itu adalah skema tipe politik yang harus dihilangkan dari Indonesia sebenarnya. Tapi saya coba mulai dari kecil-kecil, yang terkecil dulu. Saya memulai dari yang terkecil, saya memulai dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan langkah saya ini diikutin juga nanti sama teman-teman yang lain gitu. Yang niat mau nyalek, ayo kita serius membangun hubungan dengan warga. Ayo kita serius gitu. Kita harus cinta sama warganya gitu. Jangan cuma lu beli itu warga, tapi juga harus cinta sama warga gitu. Karena kalau kita bekerja dengan didasari cinta, kita bekerja dengan didasari kekeluargaan, itu warga bisa ngelihat gitu. Mana orang yang benar-benar serius dan mana orang yang cuma transaksional doang. Gitu, Bang. Jadi untuk Abang sendiri apa alasan memilih Partai Golkar sebagai sebagai kader Golkar, Bang? Kalau dari saya sendiri melihat Golkar itu sebagai salah satu partai yang memiliki kaderisasi yang paling bagus, yang paling unggul di Indonesia dibandingkan dengan partai-partai lain. Jadi dari bawah sampai ke atas tuh jenjangnya jelas kaderisasinya. Bahkan dari bawah pun, dari pengurus kecamatan pun, kalau dia mau serius, kalau dia mau bekerja, dia bisa jadi ketua umum partai. Gitu. Jadi tidak melihat nama belakangnya siapa, dia anak pejabat apa gitu. Di Golkar semua egaliter. Gitu. Semua bisa memiliki kesempatan yang sama. Dan Golkar itu juga secara kaderisasi mereka punya namanya Golkar Institute, sekolah politik dan kebijakan publik. Itu satu-satunya partai yang punya sekolah kebijakan publik itu hanya Golkar. Itulah saya sangat, wah ini partai nggak main-main nih. Jadi fungsi partai itu berjalan gitu loh. Untuk fungsi partai itu salah satunya untuk menemukan kader-kader baru gitu. Kader-kader pemimpin baru untuk dibina dan dikaderisasi menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Ini saya rasa Golkar bagus programnya. Bikin Golkar Institute ini. Itu dia yang bikin saya ke Golkar itu ya srek lah gitu. Dan dari dulu Golkar itu mau masalahnya apapun ya Mas ya. Mau masalah ini, itu. Tetap posisi dia di hati masyarakat, dia nggak pernah keluar dari 3 besar.
itulah partai yang paling kokoh seperti lambangnya beringin, Mas. Tapi Bang, pernah nggak Bang, Abang berpikir akan masuk ke partai lain karena kan ini kan atau sebelumnya sudah ada rencana untuk masuk ke partai lain Bang sebelum ke Golkar? Sementara belum ada, walaupun sebenarnya saya terbuka ya. Saya terbuka atas partai apapun karena partai di Indonesia ini secara ideologi kan nggak jauh-jauh beda ya, nasionalisme, religius, nah itu semuanya kita pegang gitu. Jadi sebenarnya saya nggak harus ke Golkar apa itu nggak gitu. Cuma mungkin memang dipertemukannya, Allah mempertemukan saya dengan ketua DPD-nya Golkar nih Jakarta Timur gitu. Oh pas juga nih, saya senang juga sama Golkar, jadilah gitu. Cuma untuk ke partai lain, untuk saat ini sih, untuk sekarang saya mantap di Golkar. Untuk sekarang saya mantap di Golkar dan saya akan bantu untuk meningkatkan suara Golkar ke depannya gitu. Kembali lagi ke pileg Bang. Yeah. Abang dalam setahun ke depan nanti program apa aja yang menjadi unggulan Abang untuk ditawarkan kepada masyarakat? Oke. Kalau program kita diantaranya ada beberapa. Program yayasan kita ada program ambulans gratis, Mas. Program ambulans gratis, pemulasaran jenazah gratis, dan kain kafan gratis untuk warga-warga yang tidak mampu. Jadi warga yang tidak mampu disertai dengan surat keterangan dari RT RW bisa meminjam ambulans kita secara gratis, baik di dalam kota maupun keluar kota. Ada juga beberapa program-program kita, diantaranya kita juga melakukan pembinaan UMKM. Seperti salah satu contohnya yang kita lakukan saat baru-baru ini, Bazar UMKM selama Ramadan, itu kami lakukan setiap Sabtu selama bulan Ramadan. Jadi kita ingin meningkatkan bagaimana supaya gerakan ekonomi kerakyatan ini terbentuk, Mas. Kita beli dari tetangga, kita beli dari teman-teman sendiri. Jadi lingkungan ekonominya berputar di sini gitu, berjalan lagi gitu. Apalagi setelah Covid kemarin sempat berhenti ekonomi, sekarang kita jalankan lagi UMKM. Kami juga melakukan pembinaan komunitas-komunitas olahraga seperti komunitas futsal, sepak bola, dan bulu tangkis. Di ke depan kami juga akan bikin turnamen lah. Turnamen olahraga itu juga bisa jadi bentuk pembinaan kita juga. Siapa tahu dari pembinaan olahraga itu ada bibit-bibit yang berbakat, bisa kita naikkan nanti itu ke jenjang profesional gitu. Sementara sih itu program-program unggulan kita ke depannya, pokoknya kita berpusat dan intinya di pembinaan masyarakat seperti itu. Bang, untuk wilayah Abang sendiri caleg mana nih Bang? Dapil ya Bang? Kalau saya dari Dapil 5 Bang, itu meliputi Keramat Jati, Jatinegara, dan Durensawit. Untuk total suara di 3 kecamatan itu berapa Bang? Dan targetnya berapa banyak? Total suara di DPT-nya tahun 2019 kemarin saya lihat sekitar 700 ribuan, 700 sampai 800 ribuan. Ininya ya, DPT-nya. Kalau target pemilih sih saya nggak muluk-muluk karena saya masih baru. Tuh. Yang penting bisa melebihi perolehan caleg Golkar dari periode kemarin. Seperti itu. Jadi mungkin di atas 10.000 sampai 15.000 itu saya sudah cukup puas, cukup senang. Itu aja. Yang penting bisa meningkatkan suara Golkar lah. Itu aja sih. Bang, ini kan pengalaman Abang caleg pertama Bang ya? Maju Iya, sebagai caleg pertama. caleg pertama, iya. Nah, itu gimana Bang perasaannya bersaing dengan para teman-teman senior Abang gitu? Apakah ada rasa minder atau malah justru disupport oleh senior untuk bersaing? Iya. Di Golkar sendiri seperti yang tadi saya bilang, ada senioritas, tapi senioritas itu yang positif. Senioritas yang positif, yang tidak saling menjatuhkan. Tapi saya juga punya senior saya, kanda saya di Partai Golkar, itu sangat suportif sama saya. Walaupun secara dapil nanti, saya satu dapil sama dia. Dan saya akan saingan sama dia. Tapi dia tidak menganggap saya lawan. Dia tidak menganggap saya saingan gitu. Buktinya saya masih diundang-undang dan saya diangkat sebagai bendahara di ormas yang dia pimpin. Jadi Ormas Hasta Karya Golkar namanya MKGR, Mas.
di tingkat Jakarta Timur, beliau ketuanya, saya diangkat sebagai bendahara dia. Jadi untuk menggerakkan Ormas NKGR Jakarta Timur saya diangkat sama beliau gitu. Dan untuk kegiatan-kegiatan partai, untuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat gitu. Nah, saya tidak dihambat gitu. Malah disupport sama beliau gitu. Jadi itulah yang membuat saya tetap harus pede lah. Saya tetap harus, ya walaupun saingan, saya tetap harus pede gitu. Walaupun saya tahu saya masih baru, saya masih hijau, tapi saya yakin dengan kemampuan saing lah. Saya bisa bersaing dengan beliau gitu. Walaupun beliau senior, tetap saya hormati sebagai senior, tapi sebagai caleg nanti ya kita masing-masing bekerja aja sih. Beliau kerja, saya juga kerja gitu. Udah ntar tinggal warga yang melihat. Gitu aja. Saya itulah sangat respect dengan beliau dan dengan senior-senior di Golkar gitu. Jadi sangat mengencourage, sangat mendorong junior-junior ini gimana supaya bisa naik gitu. Bisa naik, bisa kader-kader muda bisa naik gitu. Karena kita juga dari arahan ketua DPD juga harus ada regenerasi. Golkar harus diisi oleh anak-anak muda yang potensial, yang punya punya kemampuan untuk berpolitik gitu. Jangan cuma diisi oleh lu lagi. Kita juga karena saingan kita Golkar itu kedepannya berat, Mas. Kita saingan sama PSI kan, anak-anak muda. Kita saingan sama Nasdem, saingan sama Gerindra, sama PAN gitu. Itu banyak diisi anak-anak muda juga. Jadi kita nggak boleh kalah. Golkar juga harus diisi banyak anak-anak muda. Gitu sih. Untuk Abang sendiri sudah kapan nomor caleg itu bakal keluar dan apakah ada syarat untuk mendapatkan nomor caleg dari DPP? Kalau nomor caleg sendiri sekarang belum keluar, Mas. Nanti keluar rencana di tahun 2023, di pertengahan 2023. Kalau sekarang di Golkar itu di DPD 1 sistem seleksinya ada untuk fungsionaris ya. Sekarang saya di fungsionaris DPD 1 Partai Golkar DKI Jakarta. Itu untuk sistem seleksinya kita mengadakan perekrutan KTA, perekrutan anggota. Jadi setiap fungsionaris diberikan tanggung jawab untuk merekrut orang sebanyak-banyaknya ke Partai Golkar. Kita ditargetin. Sama sekalian juga kemarin itu ada pembagian kalender di awal tahun. Terus kemarin pembagian jadwal Imsakia, kita ditugaskan untuk membagikan kalender dan jadwal itu sebanyak-banyaknya. Itu difoto segala macam. Dari situ bisa kelihatan sama DPD 1 mana caleg-caleg yang benar-benar mau turun ke masyarakat, mau terjun ke masyarakat, mana yang dia nggak bisa gitu. Dan dari situ terseleksi juga sendiri nanti. Gitu. Jadi dari sekarang itu daftar fungsionarisnya ada 20-an lah. 20-an nama hingga nanti diseleksi lagi 15 nama, di ujungnya diseleksi 10 nama. Daftar calon tetap yang akan diajukan Partai Golkar ke KPU untuk pemilu 2024. Itu. Harapannya apa, Mas, nanti ketika caleg ini mulai pemilihan depan tahun depan ya? Harapan saya sih ya untuk calegnya. Abang sebagai calon legislatif ini harapannya apa ke depan? Oh, harapannya untuk sayanya ya. Ya, untuk saya akan tetap bekerja seperti yang sudah gitu. Saya bekerja seperti biasa, bahkan saya akan meningkatkan lagi nanti kerja-kerja sosial saya menjelang tahun 2023. Akan saya padatkan terus kegiatan saya untuk bertemu warga. Pokoknya warga jangan sungkan-sungkan mau ketemu saya, mengundang saya untuk bikin kegiatan apa, kita siap untuk mensupport gitu. Intinya semangat saya masih sama, yaitu kita hilangkan politik transaksional, kita hilangkan politik balas budi yang hanya kasih uang, kasih sembako, dipilih, habis itu lupa dengan warganya. Saya mau ketika saya naik itu bukanlah tujuan saya. Naik ke atas, naik ke kursi DPRD itu bukan tujuan saya. Tapi itu hanyalah awal dari perjuangan saya. Gitu. Saya naik nggak naik pun saya tetap akan berjuang buat warga itu. Jadi karena banyak juga kan calon-calon yang ketika dia sudah tujuannya ya naik, ketika dia sudah naik sampai tujuan
ya dia lupa gitu. Tapi kalau awal perjuangan, ya setelah naik, ya saya harus bekerja lebih keras dibandingkan sebelum saya naik. Gitu, harus lebih keras gitu. Itulah sebenarnya target saya itu gitu untuk caleg ini. Caleg ini harus ada pembaruan lah, Mas. Saya muak sama caleg-caleg yang cuma nongolnya 5 tahun sekali, pasang spanduk, kasih duit, selesai urusan. Mana ditengok lagi, nggak ada. Mau datang ke kantornya aja susah banget kan. Jadi sekarang harus dirubah paradigmanya. Politisi itu harus mudah diakses oleh siapapun, kapanpun. Kan sekarang kita kan punya sosial media. Kita punya sosmed dari HP. Kita komunikasi sama warga lewat HP. Kita bikin Instagram live, kita bikin YouTube live, channel YouTube, kita bisa menyapa warga gitu. Jadi itulah yang harus lebih ditingkatkan lagi untuk para anggota dewan kita ke depannya gitu. Kalau semua anggota dewan kita semua mau menjalani hal yang sama, kita turun ke warga sama-sama, insya Allah Mas, Jakarta beres deh. Itu. Jangan lupa subscribe ya.